beramal, dengan amalnya itu ia menghendaki dirinya menjadi kekasih Allah supaya terlihat baik oleh Allah, supaya Allah senang kepadanya dengan sebab dia beramal. Adapun ma'rifah itu pemberian dari Allah, sedangkan amal itu sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah. Maka di antara keduanya ini sangat jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Syahadan jika diperoleh bagi seorang, jika diperoleh bagi seseorang ma'rifah akan segala yang tersebut itu dan senantiasa hudur hati akan yang demikian itu, maka janganlah engkau hiraukan jikalau sedikit amal dengan anggota yang zahir. Apabila seseorang mendapatkan ma'rifah atau diberi Allah Subhanahu wa ta'ala maqam, baik itu maqam fanaul fana, maqam baqa, atau dia menjadi seorang yang arif billah, orang yang ma'rifah, menjadi wali Allah, dia senantiasa hadir hati maka janganlah engkau hiraukan jikalau sedikit amal dengan anggota yang zahir. Jadi apabila Allah membukakan ma'rifah kepada seseorang, maka janganlah hirau, janganlah peduli, atau janganlah dia merasa heran dengan amal yang sedikit. Jadi Allah mengangkat seseorang menjadi kekasihnya, atau dibukakan Allah pintu ma'rifah, itu kada tergantung amal, kada tergantung amal. Jadi ada orang yang amalnya nang pardu-pardu aja, puasanya fardu, sembahyangnya fardu, tapi orang itu ternyata kekasih Allah, ternyata dia ma'rifah kepada Allah. Nah itu jangan heran, karena segala amal itu persembahan kepada Allah Ta'ala, dan ma'rifah itu anugerahnya. Amal kita itu kita yang mempersembahkan kepada Allah, sedangkan ma'rifah itu anugerah dari Allah kepada engkau. Maka jauh sekali perbedaan antara dua perkara itu. Seseorang beramal
Dengan amalnya itu ia menghendaki dirinya menjadi kekasih Allah supaya terlihat baik oleh Allah, supaya Allah senang kepadanya dengan sebab dia beramal. Adapun ma'rifah itu pemberian dari Allah, sedangkan amal itu sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah. Maka di antara keduanya ini sangat jauh. Sangat jauh. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu di dalam hikam beliau, idza futiha laka wijhatan, idza futiha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa ayyuhuma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu akan sesuatu atau jalan daripada ma'rifah, maka janganlah engkau hiraukan sertanya itu jikalau sedikit amalmu, karena bahwasanya tidaklah Allah membukakan bagimu itu ma'rifah melainkan Allah menghendaki mengenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya ma'rifah itu anugerah Allah atasmu, dan segala amal itu engkau persembahkan kepada Allah. Jadi masalah ma'rifatullah, Allah membukakan seorang hamba itu supaya mengenal dirinya, itu anugerah. Kadang-kadang ada orang meskipun amalnya sedikit tapi diberi Allah dia ma'rifah, karena ma'rifah ini Allah anugerah. Sedangkan amal itu kita hendak mempersembahkan kepada Allah. Misal seorang pegawai raja, seorang pegawai kerajaan atau staf, dia beramal atau dia melakukan tugas-tugas kerajaan dengan tujuan supaya raja ini senang dengan dirinya. Ujar raja, jaga malam ya. Ujar raja, lihati rakyat turunnya ke lapangan. Walhasil dia melakukan semua perintah raja dengan tujuan supaya raja cinta kepadanya dan akhirnya dijadikan raja dia sebagai orang dekat. Nah, itu kita mempersembahkan amal ngarannya. Tapi ada sebahagian manusia yang memang raja nang berkeinginan menjadikan orang itu dekat. Bukan karena inya
baik dalam menjalankan tugas, kadang bukan karena ini rajin, kadang cuma ada raja memang ketujuh dengan orang itu. Bila raja bina sunyi-sunyi dipanggil raja, inya ke istana disuruh menghibur. Nah, jadi ada dua jalan. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua jalan ujar para ulama. Ada namanya tariqul ijtiba wal istifad. Ada namanya tariqul inabah. Nah, kita ini namanya jalan tariqul inabah. Nang mana jalan kita ini sulit. Ada orang 10 tahun mempersembahkan beramal, melakukan sulu, tapi kada sampai juga. Ada nang 20 tahun kada sampai juga. Ada nang sampai mati kada sampai juga nya. Nang kaya tadi si pegawai kerajaan ini bersusah payahnya menghendaki dekat dengan raja, cari perhatian, mempersembahkan amalnya, perbuatannya, disiplinnya. Tapi bisa suatu saat dia menjadi orang kepercayaan raja, bisa juga kada. Ini ngarannya tariqul inabah ngarannya. Ini yang kita jalani. Artinya kita mempersembahkan amal kita kepada Allah dengan harapan kita dicintai Allah dan dijadikan Allah menjadi kekasihnya. Kita menuntut ilmu fikih supaya ibadah kita sah sesuai kehendak Allah. Kita menuntut ilmu tajwid supaya bacaan kita benar, bagus dalam pandangan Allah. Baca kalam Allah bagus. Kita belajar tauhid supaya kadaman sebutkan Allah. Kita belajar tasawuf supaya beradab kepada Allah. Nah, sesudah belajar beramal pulang. Fikih tadi kita pelajari kayak apa supaya ibadah sah. Sesudah itu baru mengamalkan. Imbah dipelajari diamalkan pulang. Tauhid imbah dipelajari diamalkan. Tasawuf imbah dipelajari diamalkan. Tajwid imbah dipelajari diamalkan. Nah, berapa lama kita mengamalkan ini, mempersembahkan kepada Allah. Dengan amal yang kita persembahkan kepada Allah ini, kita berharap Allah menjadikan kita kekasih. Nah, ini bisa dia jadikan kita kekasih, bisa juga ada. Kenapa? Karena banyak ujian-ujian. Ada orang beramal sampai 10-20 tahun. Kaitan di tengah jalan putus. Banyak godaan, banyak gangguan kada jadi pula. Ada sampai 30 tahun, 40 tahun, ada sampai 80 tahun kada mencapai ma'rifah. Nah, ada orang nang Allah Ta'ala itu kada memandang kepada amalnya, tetapi Allah memang menghendaki orang itu menjadi kekasihnya. Apabila ada demikian, maka jangan heran. Ini ngarannya tariqul ijtiba wal istifad. Artinya Allah yang memilih orang itu. Dan kadang-kadang orang ini asalnya nakal. Tiba-tiba ditarik oleh Allah. Ditarik oleh Allah, tiba-tiba hatinya cenderung hendak dekat kepada Allah dan jadi wali Allah. Banyak itu. Contoh misal seperti Khatim Asam Khatim Asam, siapa namanya lagi, Utbatul Ulam. Banyak orang-orang yang dahulu, Fudail bin Iyad itu perampok bahari. Fudail bin Iyad itu
tiba-tiba dikehendaki Allah hanya menjadi orang yang baik, ditarik oleh Allah. Dan kadang dengan sebab, ada juga tidak dengan sebab. Nah, para ulama mengatakan ada sebab-sebab seseorang itu bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang itu dahulunya talibul ilm. Orang yang ketujuh menuntut ilmu bahari. Sekolah pesantren misal mana-mana. Tuntung pesantren misal buli ke kampung. Sekalinya apakah kesibukannya? Jadi nakalnya, jadi berandalnya. Kali ingat di diri lagi. Nah, orang ini ada harapan suatu saat ditarik oleh Allah dikarenakan di dalam dirinya tuh ada ilmu. Jadi kada ada sia-sia orang-orang menuntut ilmu itu di akhir hayatnya bisa ditarik oleh Allah, bisa, tapi kada pasti. Cuma karena ada di dalam dirinya ilmu, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Kata ulama, apabila seseorang diberi Allah ilmu, berarti Allah tidak ingin menghinakan orang itu. Misal ada orang berilmu, kada sembarangan tuh orang itu. Kenapa? Bila Allah memberi orang itu ilmu, berarti Allah tidak ingin menghinakan orang itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan tadi, Allah meninggikan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ada lagi dalam hadis Nabi, mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki dia menjadi orang baik, yufaqihu fiddin. Allah pakihkan, Allah pahamkan dia terhadap urusan agama. Nah, dari sini ujar ulama, ada harapan orang-orang yang dahulu menuntut ilmu, seandainya sesudah itu orang itu menjadi lari, misal nakal orangnya, nah suatu saat dengan berkat ilmu yang ada di dalam dirinya bisa ditarik Allah itu dengan sebab mereka. Cuma belum tentu. Ada lagi penyebabnya gara-gara orang itu pemurah. Orang itu pemurah. Arti pemurah ini dermawan. Nah, ketujuh membantu orang, membantu keluarga, membantu orang yang memerlukan. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang-orang yang pemurah. Kenapa? Karena ujar Nabi, Allah memegang ubun-ubun mereka. Manakala mereka tersalah, maka Allah tarik. Allah memegang tangan mereka manakala mereka melenceng, Allah tarik. Ada juga penyebabnya ditarik Allah gara-gara pemurah. Banyak itu para wali-wali yang diberi Allah keistimewaan gara-garanya pemurah. Ada gara-gara ilmu. Imamun adil bisa juga. Pemimpin yang adil. Artinya nya kada membedakan mana keluarga, mana orang lain, kada dibedakannya. Nah, jadi ujar pengarang, idza futiha laka wijhatun minat ta'arruf fala tuballi ma'a wa in qalla amaluk. Apabila Allah membukakan bagi engkau itu jalan ma'rifah, maka jangan engkau hirau
engkau melihat sedikitnya amal. Kenapa? Karena amal itu kita nang mempersembahkan kepada Allah. Sedangkan ma'rifah itu Allah nang menganugerahkan dengan kita. Antara amal dengan ma'rifah ini nilainya kada sama jauh. Ma'rifah itu rahmat Allah. Sesuatu yang paling berharga. Amal bang, amal ini penunjangnya. Ujar Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak masuk surga seseorang daripada kalian itu dengan amal. Ujar sahabat, balanta ya Rasulullah, balana ya Nabi, aku pun demikian. Illa taghammadani rabbi birahmati, melainkan ujar Nabi, Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi kalau seseorang itu diberi Allah keistimewaan, diberi Allah apalagi ma'rifah, jangan menganggap amal inilah penyebab kita mendapat itu ma'rifah. Tetapi karena kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang rakyat biasa, rakyat jelata, ini mempersembahkan hadiah kepada raja, memberi raja sayur, misal mengirim hadiah kepada raja, sayuran, kacang-kacangan dikirim kepada raja. Akhirnya diterima oleh raja. Lalu raja memberi dia kuda dengan keretanya. Nah, diberi raja kuda dengan kereta. Apakah kita di sini menganggap raja itu memberi kita kuda dengan kereta gara-gara sayuran yang kita beri tadi? Kada layak. Raja banyak aja berisi sayur. Raja banyak aja berisi sayur. Raja banyak aja berisi makanan. Nah, raja memberi itu karena kemurahan raja aja. Karena rajanya dermawan. Amun orang kada pintar, ujarnya tuh, nah gara-gara aku beri sayur, berarti raja memberi aku kuda awan keretanya langsung. Nah tuh orang kada pintar ngarannya. Nah kayak itu juga kita beramal kepada Allah. Kita mempersembahkan amal, mempersembahkan amal. Amal itu jangan diingati lagi sudah. Kenapa? Dengan balasan yang diberikan Allah kepada kita itu kada ada bandingannya. Kalau misal gara-gara aku beramal nih, akhirnya aku dijadikan Allah kekasihnya. Gara-gara aku beramal ini diberikan Allah surga, kada ada bandingannya. Satu biji mata yang diberikan Allah kepada kita, kita kada kau membayar dengan amal. Apalagi 2 biji mata diberi telinga. Nah, jadi kalau para kekasih Allah itu kita lihat banyak amal, kita melihat banyak amalnya, itu mereka kada ada mengharapkan dari amalnya itu balasan dari Allah sedikit pun. Jadi para wali Allah itu apabila beramal, ini hanya untuk menunjukkan kehambaan dirinya kepada Allah. Makanya juga amal ini bukan itu yang membuat seseorang itu dibukakan Allah ma'rifah, bukan. Tapi itu penunjang. Jadi ada aja para wali Allah itu
nang amalnya kada bisa lihat, kada bisa lihat, tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah. Di dalam hikam nang pertama pun disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, ujar beliau, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Di antara tanda seseorang berpegang kepada amal, nah ini ada, berarti ada orang itu berpegang kepada amal, ada tandanya nuqsanur raja inda wujudi zalal. Dia berkurang pengharapan kepada Allah ketika melihat di dalam dirinya tuh kecederaan atau cacat atau melakukan kesalahan. Namun orang berpegang dengan amal, bila nyoba amal merasa dekat dengan Allah. Kaina bila inya tagawi maksiat asa jauh dengan Allah. Nah ini orang berpegang dengan amal, sehingga di dalam pikirannya Allah tuh kadang jauh, kadang dekat. Padahal Allah kada demikian. Jadi dalam pikirannya Allah tuh kadang jauh, kadang dekat. Kenapa? Ini berpegang dengan amal tadi. Bila nyoba amal, Allah rasa dekat, rasa parah. Nah suatu saat nya kada beramal atau tagawi maksiat lalu asa jauh Allah. Nah ini orang kada kenal dengan Allah, ngarannya Allah itu bukan kadang berjauh, kadang berparak ya. Nah jadi ada orang nang dikehendaki Allah, nang dipilih oleh Allah, itu ngarannya thariqul ijtiba wal istifa tadi. Nah ada juga orang nang mempersembahkan diri berkelakuan baik, sekira dipandang Allah baik, apapun ujar Allah Ta'ala ditunaikannya, sehingga ini menjadi kekasih Allah. Ada juga demikian. Nah ini kita sembahyang. Kenapa sembahyang? Allah menyuruh. Kita berzikir, kenapa? Hendak menyenangkan Allah. Kita bersalawat, hendak menyenangkan Allah. Kita baca Quran, hendak menyenangkan Allah, dengan tujuan supaya kita menjadi kekasih Allah. Tapi ada orang yang kada terlihat beramal, ternyata ini ma'rifah juga pada Allah. Ada banyak, ada wali-wali majzub ngarannya. Wali majzub ini orang yang ditarik oleh Allah, digandaki Allah menjadi wali. Nah apabila seseorang demikian, maka jangan hirau. Artinya asa percaya, asa ada nih dijadikan Allah kekasihnya, jangan heran itu. Jadi orang wali itu bila beramal kada mengharap apa-apa lagi sudah. Karena ketika dia sudah kawa beramal, itu sudah anugerah yang luar biasa dari Allah. Sering kita contohkan seperti rakyat biasa, rakyat jelata diundang oleh raja ke istana. Di istana itu disuruh melihat isi istana, disuruh duduk di istana. Biar kada diberi duit, kada apa-apa lagi sudah. Biar kada disangui raja bingkisan, kada apa-apa lagi sudah. Kenapa? Kita ini seorang rakyat biasa diundang ke kerajaan, disuruh masuk, artinya orang yang dipercaya oleh raja. Nah sesudah itu kita kada diberi raja hadiah, kada apa-apa lagi sudah. Nah sama orang yang beribadah kepada Allah, itu orang yang diterima Allah di hadirat Allah. Orang yang dipanggil Allah, menghadap Allah. Seandainya kada diberi Allah pahala pun kada apa-apa lagi, kada dibalas Allah dengan surga pun kada masalah.
Kenapa? Nah kita di hadirat Allah tuh orang yang dipilih Allah sudah. Ini sembahyang maghrib misal. Orang yang kada sembahyang maghrib tuh apakah mereka karena lumpuh? Apakah mereka kada berduit? Apakah mereka lemah? Kada. Kuat aja juga kayak kita. Cuma kada dipilih oleh Allah berada di hadirat Allah. Kada dipilih oleh Allah berada di hadirat Allah. Banyak orang-orang kuat seharian mampu hajanya mengarit, takabur, tapi sembahyang lemah, puasa lemah, baca Quran lemah, baca salawat kada kawan, berzikir kada mampu. Padahal normal aja kayak kita. Kenapa? Rakyat tapi kada dipercaya oleh raja, kada diundang raja ke istananya. Nah orang-orang yang diundang Allah ke hadiratnya itu seandainya kayak rakyat tadi nah diundang ke kerajaan, di kerajaan ini disuruh nah lihat aja kerajaan ini, pandang aja, masuk aja, berarti orang ini dipercaya oleh raja. Seandainya kada diberi raja balasan, kada diberi duit, kada diberi makan, kada apa sudah. Karena saking kita merasa diistimewakan. Nah, jadi beribadah tuh kada usah mengharap macam-macam lagi sudah. Ketika kita kau beribadah itu sudah balasan yang didahulukan Allah sebelum balasan yang di akhirat. Jadi orang-orang yang sudah kayak artinya orang-orang yang sudah belajar sudah tuha lah kayak bubuhan kita ini sudah tuha. Ya, jangan beribadah karena teriming-imingi macam-macam lagi. Karena ini apalagi iming-imingnya urusan dunia. Bila ini rezeki luas, bila ini kabul hajat. Karena bila mengamalkan ini rezeki luas, bila mengamalkan ini selamat di perjalanan, bila mengamalkan ini apalagi urusan dunia. Pokoknya bila beramal itu tujuan kita menunjukkan ubudiyah kita dan menegakkan rububiyah Tuhan. Artinya si din pantas disembah, aku pantas beribadah, habis saya kisah. Adapun Nabi barang siapa mengamalkan ini dapat ini, barang siapa mengamalkan ini dapat ini, itu bujur itu memotivasi. Kayak kita sekolah disuruh oleh orang tua sekolah. Bila ikam ranking 1 untuk karakan sepeda. Akhirnya hanya pintar belajar, diberi sepeda. Sudah tua hanya sadar. Sudah hanya sukses. Oh, orang tua dahulu gesan aku juga kepintaranku ini kedegasan orang kada. Seandainya aku tahu ada perlu diberi sepeda oleh orang tua aku belajar. Kenapa? Ini buktinya nah hasil aku belajar aku sukses. Itu motivasi jadi itu. Nah ini belajar nah orang tua nah. Bila ikam ranking, bila ikam dapat, aku belikan handphone. Akhirnya pintar, ranking 1, dikirim orang ke sini, kirim orang ke sana. Pas Tuhannya kayaknya sukses gara-gara pintar tadi. Baru sadarinya berarti orang tua dahulu memberi aku HP itu supaya aku pintar. Dan ini hasilnya aku pintar dan aku sukses. Seandainya aku tahu pada diberi HP gini oleh orang tua, kada usah diberi handphone gini oleh orang tua, aku tetap belajar supaya pintar. Itu motivasi jadi itu. Artinya kalau orang sudah mengenal dengan Allah sebenar-benar pengenalan, ada lagi hendak macam-macam beribadah itu. Dan apalagi disebutkan apabila Allah membukakan suatu jalan daripada ma'rifah,
maka janganlah engkau heran, jangan engkau hirau dengan sedikitnya amal yang ada pada diri engkau, karena ma'rifah itu anugerah, sedangkan amal itu engkau mempersembahkan kepada Allah. Maka antara persembahan kita dengan anugerah Allah kadada sama sedikit pun, jauh benar antara dunia dan akhirat. Karena mengenal Allah Ta'ala itu sekali-kali tiada boleh atau tiada mendapat dengan usaha dan ikhtiar daripada hamba, melainkan dengan semata-mata anugerahnya juga kepada hamba, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Arabtu Rabbi bi Rabbi." Aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya nang mengenalkan aku kan Tuhan ini, Tuhan juga nang mengenalkan dirinya. Kita mempelajarinya, mengamalkannya. Masalah mengenalnya itu anugerah Tuhan. Ada orang yang belajar beramal kada mengenal Tuhan, bisa. Karena ini hak Allah Ta'ala tadi. Arabtu Rabbi bi Rabbi, ujar Nabi. Mengenal aku dengan Tuhanku, mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Artinya Tuhan juga mengenalkan. Kita mengejar mau mencari kadang-kadang mau. Kita hanya berikhtiar, belajar, mengamalkan. Kemudian bila Allah berkehendak, dan mudah-mudahan Allah berkehendak, maka Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Bisa dengan tariqul ijtiba wal istighfar tadi. Bisa memang Allah menghendaki kita menjadi kekasihnya. Meskipun amal kita kadang-kadang banyak kayak orang. Ada juga nang dengan sebab amal penyebabnya, sebagaimana sabda Nabi, ujar Nabi, wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ada di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ma taqarraba ilayyal 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi mimma taraktuhu alaihi wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha fa in ista'adani la u'izannahu wa la in sa'alani la u'tiyannahu. Ujar Tuhan, tidaklah mendekatkan diri hambaku itu kepadaku dengan sesuatu yang terlebih aku sukai daripada mengerjakan nang fardu-fardu. Jadi kada boleh kita mengutamakan nang sunnah, nang fardu tertinggal, kada boleh. Ujar Tuhan, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan nang fardu. Wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan sesudah itu senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa in ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka jika aku cinta kepadanya, maka jadilah aku pendengarannya yang mendengar dia dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, jadilah aku penglihatannya yang melihat ia dengan penglihatan itu. Ini wali sudah. Nah, ini ada orang yang dicintai Allah, yang Allah mencintai hamba ini dengan sebab ia mengerjakan nang fardu-fardu, nang sunah-sunah banyak. Ada juga. Karena Allah ini bersifat iradah, bersifat berkehendak. Ada nanti kehendakinya menjadi kekasihnya tadi dengan banyak mengerjakan nang fardu dan nang sunah-sunah. Dan ini nang paling banyak.
nang tarikul ijtiba wal istifa itu amun 1005 belum tentu itu. 5 belum tentu. Nah maka nang banyak jalannya tuh ya dengan berusaha nih beramal nang fardu nang sunnah, nang fardu nang sunnah. Nah sambil mentauhidkan Allah dalam amal sebagaimana nang kita pelajari nang beberapa lama ini kita pelajari kayak apa mentauhidkan Allah dalam afal, mengisahkan Allah dalam perbuatan sehingga meskipun kita beramal kita kadang merasa kita nang beramal, meskipun kita berbuat baik kita kadang merasa kita nang berbuat baik. Itu tauhidul afal ngarannya, mengisahkan Allah dalam perbuatan artinya nang baik nih Allah. Ma asabaka min hasanat fa min Allah. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan dari Allah. Ma asabaka min sayyi'at fa min nafsik. Nang menimpa kepada engkau itu keburukan itu dari diri kamu sendiri. Nah ini supaya kita beradab on Tuhan. Jadi bila kita beramal ini Allah, bila kita berbuat baik ini Allah, anugerah Allah semuanya. Nah itu kita belajar tauhid, kita amalkan itu, kemudian sambil beramal, nah menggawi nang fardu nang sunnah, memperbanyak, akhirnya Tuhan cinta. Nah ini ngarannya ya tarikul inabah jadi. Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tetap Tuhan juga yang mengenalkan diri, baik inya tarikul inabah tadi atau tarikul ijtiba wal istifa, tetap sama yang mengenalkan itu adalah Allah. Bukan karena amal kita ada. Cuma amal ini bila kita beramal menunjukkan karena kita ini memang sebagai hamba, ada hendak ini hendak itu macam-macam. Nah Allah cinta kepada kita, ditariknya tuh kita menjadi kekasihnya. Lah adalah wali itu ada dalam Al-Quran dijelaskan ala inna awliya Allah. Nah itu dalil bahwa wali-wali Allah itu ada. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi wali-wali kekasih-kekasih Allah itu ada. Syahdan, manakala sempurna mengamalkan kaifiyat musyahadah yang tersebut. Tauhidul af'al semalam, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat, kita memusyahadahkan itu dengan tiada cedera. Ada cedera, maka diharaplah diperoleh daripada Allah Ta'ala jazbah. Bila orang mengamalkan yang demikian itu, nang kita pelajari itu, memusyahadahi tauhidul af'al, mengisahkan Allah dalam perbuatan, mengisahkan Allah dalam sifat, mengisahkan Allah pada asma, pada zat, diharapkanlah mendapatkan jazbah, mendapatkan tarikan yang tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jazbatun min jazbatil haq la tuwazi amalas saqalain. Bermula jazbah dari segala jazbah, tarikan daripada Allah, tidak menyamai akan dia oleh segala amal jin dan manusia. Tapi sama lagi, bila kita dapat jazbah dari Allah, amalan kita tuh pada sama lagi nilainya dengan amalan manusia-manusia yang lain. Makanya ada semalam lil arif likulli nafasil arif darajatu alfi syahid. Setiap hembusan nafas orang ma'rifatullah derajatu alfi syahid, itu sama derajat 1000 orang mati syahid.
Ini orang yang sudah mendapatkan jazbah, orang yang ditarik Allah menjadi kekasihnya. Amalnya kada sama lagi wan kita nilainya. Kalau ada kotor kita nih kotor amal macam-macam. Baik kotor maksudnya salah, cedera dalam mengamalkan jahir.